I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Tujuan praktikum pada kali ini yaitu mempelajari refleks normal dan spinal pada katak. Kemudian, mempelajari refleks tendon pada patella manusia. Sistem saraf terdiri atas sel-sel saraf yang disebut neuron. Neuron bergabung membentuk suatu jaringan untuk mengantarkan impuls atau rangsangan. Sistem saraf pusat atau SSP terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang yang bertanggung jawab dalam memproses informasi sensorik dan mengkoordinasikan respon tubuh. Sistem saraf perifer atau yang disebut dengan SSP meliputi saraf-saraf yang menghubungkan SSP dengan organ dan jaringan tubuh lainnya. Terdiri dari sistem saraf somatik atau mengontrol gerakan sadar dan sistem saraf otonom atau mengontrol fungsi tak sadar seperti denyut jantung dan pencernaan. Sistem saraf katak terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Refleks normal pada katak melibatkan integrasi antara otak dan medula spinalis. Contohnya adalah gerakan melompat saat disentuh dan menarik kaki saat terkena rangsangan nyeri. Refleks spinal adalah respons otomatis yang dimediasi oleh medula spinalis tanpa keterlibatan otak. Dengan contoh gerakan kaki saat disentuh setelah dekapitasi dan kontraksi otot saat diberikan rangsangan listrik pada saraf. Refleks pada tendon manusia merupakan contoh refleks regang otot yang terjadi secara otomatis sebagai respon terhadap peregangan otot. Refleks ini berfungsi sebagai mekanisme umpan balik untuk menjaga panjang otot dan stabilitas sendi. Gelas beker ukuran 1000 ml, statif, klem, stimulator manual, lampu spiritus, media kultur, bak, gunting bedah, penjepit, pisau bedah, NaCl 0,6%, H2SO4 1%, HNO3 encer, H2SO4 3%, H2SO4 5%, HNO3 pekat, gelas beker ukuran 50 ml, dan pipet. Palu dengan memiliki dua sisi, yaitu palu bersisi besar dan palu bersisi kecil. Yang pertama, peganglah katak yang masih hidup dengan tangan kiri dan genggamlah kedua kaki belakang, kemudian dekatkan gelas pengaduk atau sonde pada daerah mata. Amati refleks yang terjadi. Yang kedua, sentuh nares ekstema pada katak tersebut dan perhatikan gerakan nares ekstema tersebut. Yang ketiga, usaplah bagian tenggorokan sampai bagian perut dan perhatikan gerakan anggota badan anterior. Yang keempat, goreslah atau sentuhlah bagian lateral atau dorsal tubuh katak. Apakah katak tersebut berbunyi? Yang kelima, peganglah kedua kaki depannya dan biarkan kedua kaki belakang terbebas. Kemudian, goreskan gelas pengaduk yang telah dicelup ke dalam HNO3 encer pada punggungnya. Amati apa yang terjadi. Dan yang terakhir, lakukan sumasi rangsang kimia seperti pada katak yang telah mengalami dekapitasi. Teteskan H2SO4 1% pada bagian paha katak, tanpa melukai atau membedah. Amati reaksinya. Teteskan H2SO4 3% pada bagian paha katak, lalu amati reaksinya. Teteskan H2SO4 5% pada bagian paha katak, lalu amati reaksinya. Teteskan
HNO3 encer atau pekat pada bagian paha katak. Amati reaksinya. Lakukan dekapitasi atau pemisahan kepala pada salah satu katak. Oleskan cairan NaCl 0,6% pada luka dekapitasi. Masukkan katak dekapitasi ke dalam wadah berisi sedikit air. Amati apakah ada refleks berenang. Letakkan katak dekapitasi dalam keadaan terbalik pada bidang miring. Amati apakah katak berusaha mempertahankan posisinya. Gantung katak dekapitasi pada statif. Teteskan H2SO4 1% pada luka dekapitasi dan amati reaksinya. Lalu teteskan H2SO4 3% pada luka dekapitasi dan amati reaksinya. Yang terakhir, teteskan H2SO4 5% pada luka dekapitasi dan amati reaksinya. Uji refleks dengan HNO3 pekat. Teteskan HNO3 pekat pada luka dekapitasi. Amati reaksinya. Yang pertama, duduklah salah seorang praktikan pada kursi dan biarkan salah satu kakinya dalam keadaan bebas atau santai. Yang kedua, pukullah ligamentum patelanya di bawah tempurung lutut dengan palu atau alat pemukul lainnya. Yang ketiga, perhatikan gerakan kaki tersebut. Pembahasan dari praktikum pada katak yaitu pertama-tama kita siapkan 2 katak, kemudian kita melakukan pengambilan sonde dan didekatkan ke arah mata, dan reaksinya adalah matanya menutup. Kemudian kita menyentuh nares eksternanya yang menyebabkan refleks untuk menutup juga. Kemudian kita mengusap tenggorokan sampai bagian perut. Kemudian refleksnya adalah anggota bagian interiornya itu bergerak. Kemudian menggores atau menyentuh bagian lateral atau dorsal tubuh katak. Ternyata katak tersebut tidak berbunyi. Kemudian mengambil gelas pengaduk yang telah dicelupkan ke HNO3 encer. Kemudian diusapkan pada bagian punggungnya dan reaksinya adalah bergerak, ingin menjauhi atau karena HNO3 ini memberikan efek yang menyakitkan pada katak tersebut. Kemudian kita membagi 2, yaitu katak yang pertama kita dekapitasi. Setelah didekapitasi, luka pada dekapitasi diberi cairan NaCl 0,6%. Kemudian kita masukkan ke dalam bak yang diisi sedikit air untuk melihat refleksnya. Ternyata refleks untuk berenang masih ada. Kemudian setelah itu kita taruh dalam keadaan terbalik pada bidang miring. Ternyata si katak ini tetap ingin mempertahankan tempatnya atau tidak ingin turun dari bidang miring tersebut. Itulah refleks yang normal. Karena refleks tersebut bisa didapat dari syaraf di sumsum tulangnya meskipun bagian otaknya sudah tidak ada. Kemudian kami gantung pada statif. Kemudian memberikan pada lukanya yaitu H2SO4 1% dan ternyata tidak ada refleks dari katak tersebut, minim atau bahkan hampir tidak ada. Kemudian memberikan H2SO4 3% yang ternyata ada pergerakan sedikit. Kemudian memberikan HNO3 yang 5%, ternyata terjadi pergerakan yang amat besar gitu ya. Kemudian yang terakhir kita memberikan HNO3 pekat dan ternyata itu membuat katak ini
sangat kesakitan dan memberikan seluruh tenaganya. HNO3 pekat membuat katak ini mati. Kemudian yang kedua, untuk katak yang tidak didekapitasi dilakukan pemberian H2SO4 1%, 3%, dan 5% pada bagian pahanya tanpa dirobek atau tanpa dibedah. Ternyata pada katak yang biasa atau tidak didekapitasi, pemberian H2SO4 1% tidak ada pergerakan, pada saat ini 3% ada pergerakan yang minim, 5% pergerakan mulai bergejolak. Kemudian terakhir pemberian HNO3 encer atau pekat, katak membuat pergerakan yang sangat besar karena HNO3 pekat ini membuat luka bakar pada kulit katak. Pada uji saraf tendon atau patella, untuk semua kelompok normal, geraknya refleks kecuali Putri, yaitu gerak refleksnya sangat sedikit atau responnya lemah. Hal ini dapat disebabkan mungkin karena salahnya letak pemukulan atau kurang tepatnya pemukulan pada tendon patellanya, atau mungkin karena memang refleks saraf tendon untuk Putri ini memang agak terganggu dan dibutuhkan penanganan lebih lanjut atau pengecekan ke dokter. Praktikum yang dilakukan bertujuan untuk mengamati berbagai refleks pada katak, baik yang masih utuh maupun yang telah didekapitasi. Hasilnya menunjukkan bahwa katak masih dapat menunjukkan berbagai respon refleks meskipun otaknya telah diangkat, karena refleks dasar dikendalikan oleh sumsum tulang belakang. Nah, berbagai rangsangan seperti sentuhan, usapan, serta pemberian zat kimia menghasilkan reaksi berbeda tergantung konsentrasi dan kondisi fisik katak. Rangsangan kimia, terutama HNO3 pekat, memicu respon paling kuat karena menimbulkan rasa sakit yang hebat. Pada uji refleks tendon patella terhadap manusia, sebagian besar menunjukkan gerak refleks normal, kecuali satu subjek, yaitu saya atau Putri, yang memiliki respon sangat lemah, kemungkinan akibat teknik pemukulan yang kurang tepat atau adanya gangguan pada refleks saraf yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk pertanyaan pertama, ya, katak yang telah didekapitasi masih sanggup merespon beberapa rangsangan tertentu. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem saraf di sumsum tulang belakang yang masih aktif. Meskipun otak sebagai pusat pengendali utama sudah tidak ada, sumsum tulang belakang tetap dapat menjalankan fungsi refleks, yaitu memberikan respon otomatis terhadap rangsangan. Contohnya, saat katak didekapitasi, kemudian disentuh atau diberi rangsangan kimia pada bagian tubuh tertentu, katak dapat menunjukkan gerakan seperti berenang, menolak, atau menjauh dari sumber rangsang. Ini membuktikan bahwa refleks masih bisa terjadi karena lintasan saraf refleks tidak selalu melibatkan otak, melainkan cukup melalui sumsum tulang belakang. Namun demikian, kemampuan merespons rangsang bisa menurun atau tidak selengkap seperti saat katak masih utuh, tergantung pada jenis dan intensitas rangsangan yang diberikan. Nah, refleks adalah suatu respon cepat, otomatis, dan tidak disadari yang dilakukan tubuh sebagai reaksi terhadap suatu rangsangan. Refleks berfungsi untuk melindungi tubuh dari bahaya atau menjaga kestabilan tubuh secara cepat tanpa perlu berpikir terlebih dahulu. Refleks dapat terjadi tanpa keterlibatan otak secara langsung karena jalurnya hanya melalui sumsum tulang belakang. Proses refleks terjadi melalui jalur yang disebut lengkung refleks, yaitu jalur saraf yang dilalui oleh impuls saraf dari penerimaan rangsangan sehingga terjadinya respon. Mekanismenya terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, reseptor menerima rangsangan. Nah, proses refleks dimulai saat reseptor penerima rangsang seperti ujung saraf pada kulit menerima rangsangan dari luar, misalnya sentuhan, panas, atau nyeri. Lalu pengantaran oleh neuron sensorik atau aferen. Setelah rangsangan diterima, reseptor akan mengubahnya menjadi impuls listrik yang kemudian dikirim melalui neuron sensorik menuju pusat saraf di sumsum tulang belakang. Lalu pemrosesan di pusat saraf interneuron di sumsum tulang belakang, impuls diterima oleh interneuron, neuron penghubung yang berfungsi untuk memproses informasi dan menghubungkannya dengan neuron motorik. Nah, penghantaran oleh neuron motorik setelah diproses, impuls dikirim kembali ke efektor melalui neuron motorik.
Nah, efektor akan memberikan respon terhadap rangsangan tersebut seperti gerakan menarik tangan, berkedip, atau melompat. Respon ini terjadi secara tepat dan otomatis, tanpa harus melalui proses kesadaran di otak. Jawabannya adalah ya, katak yang telah didekapitasi masih dapat merespon rangsangan yang diberikan karena refleks terjadi pada sumsum tulang belakang, bukan pada otak. Sistem saraf refleks memungkinkan katak merespon tanpa perlu melibatkan otak. Pengenceran digunakan untuk mempermudah perhitungan sel darah. Sel darah merah sangat banyak di dalam darah, sehingga tanpa pengenceran akan sulit menghitungnya secara akurat. Sementara itu, sel darah putih lebih sedikit sehingga membutuhkan pengenceran yang berbeda agar dapat dihitung dengan jelas di bawah mikroskop.